Pernahkah Anda membayangkan berdiri tepat di depan tungku peleburan logam yang menyala terang? Di dalamnya ada logam cair dengan suhu ribuan derajat Celcius, bergejolak, susah ditebak, dan jujur aja sangat berbahaya. Pertanyaannya, gimana caranya kita menjinakkan monster ini? Gimana kita memaksanya berubah wujud jadi bentuk-bentuk rumit yang presisi, kayak blok mesin mobil yang tangguh, atau sekedar gagang pintu yang tiap hari kita pegang? Selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita bakal membongkar rahasia di balik dunia manufaktur logam yang menakjubkan. Nah, untuk membuat produk coran yang sempurna, kita nggak bisa sekedar menuangkan cairan panas ke dalam cetakan. Ini tuh semacam aksi keseimbangan tingkat tinggi, bisa dibilang sebagai trias teknik. Kita harus menyeimbangkan 3 pilar utama: bentuk fisik komponen, bahan baku yang dipakai, dan pastinya sisi ekonomi alias biayanya. Kalau satu saja dari pilar ini goyah, wah, seluruh proses produksi bisa gagal total. Oke, mari kita langsung selami topik ini. Ada 4 agenda utama yang bakal kita bedah hari ini. Pertama, soal merancang untuk logam cair, lalu gimana mengendalikan alirannya, lanjut ke pemilihan material paduan, dan kita tutup dengan realitas ekonomi pengecoran. Kita masuk ke bagian pertama, merancang untuk logam cair. Ini adalah aturan main dasar dalam membentuk geometri komponen. Gini, Anda harus memperlakukan logam cair itu seolah-olah dia adalah makhluk kecil yang hidup dan suka memberontak. Serius. Kenapa? Karena saat dia mendingin, dia bakal ngelawan. Secara alami, dia ingin menyusut, melengkung karena perubahan suhu, dan rentan banget menjebak gas. Kalau desain komponen kita nggak mengakomodasi sifat liarnya ini, logam tersebut dengan senang hati bakal menghancurkan komponen Anda dari dalam keluar. Poin paling krusial di sini adalah mengelola suhu pendinginan. Disinilah kita ketemu sama musuh bebuyutan dalam dunia pengecoran, titik panas atau hotspot. Ini adalah area tebal pada coran yang mendingin paling lambat. Karena bagian luarnya membeku duluan, bagian dalam yang masih cair ini bakal menarik material di sekitarnya. Akibatnya, muncul rongga kosong tersembunyi yang bikin komponen jadi lemah secara struktural. Coba perhatikan perbedaannya. Desain yang buruk itu biasanya penuh dengan sudut tajam dan permukaan datar yang lebar, yang ujung-ujungnya memicu retakan saat pendinginan. Lalu apa solusi heroiknya? Desain yang bergelian selalu memanfaatkan sudut melengkung atau fillet untuk meredakan stres. Lalu untuk area datar, kita akali dengan menambahkan struktur rusuk bersilang. Ini ngasih kekuatan ekstra tanpa perlu menebalkan volume yang beresiko menciptakan titik panas baru tadi. Pinter kan? Lanjut ke bagian 2, mengendalikan aliran. Intinya, gimana memasukkan logam cair ke dalam cetakan tanpa merusaknya. Walaupun wujudnya cair, Anda nggak bisa asal siram logam ke cetakan kayak nuang air ke gelas. Logam cair harus melewati jalur anatomis yang super presisi. Jalur ini dimulai dari sprue, saluran turun vertikal, lalu mengalir ke runner, saluran horizontal yang bertugas menjebak kotoran. Dari situ, baru deh logam melewati gate atau pintu masuk sebelum akhirnya mengisi rongga cetakan utama dengan lembut. Setiap anak tangga ini benar-benar mengatur kecepatan dan tekanan alirannya. Biar nggak terjadi turbulensi yang merusak, ada aturan emasnya nih. Gunakan beberapa gate sekaligus biar suhu merata. Arahkan aliran ke bagian yang paling tebal lebih dulu. Tambahkan fillet di setiap persimpangan. Dan hindari gate yang melengkung tajam. Gunakan jalur yang lurus saja biar aliran yang masuk ke rongga tetap tenang. Ini aturan wajib. Ada satu lagi keputusan desain yang sangat krusial. Semacam rahasia industri. Menentukan garis pisah atau parting line. Ini adalah batas bertemunya cetakan atas dan bawah. Kenapa ini penting banget? Karena di garis inilah material berlebih atau flash bakal merembes keluar. Kalau posisinya ditaruh serendah mungkin atau tepat di tengah untuk bahan sekeras baja, sisa lelehan yang kurang estetik itu bakal lebih gampang disembunyikan dan dibersihkan nantinya. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Memilih paduan Anda. Pertarungan antara logam ferus dan non-ferus. Semua kejeniusan desain geometri tadi nggak akan ada artinya kalau kita salah pilih material bahan baku. Coba kita bandingkan. Di satu sisi ada logam ferus seperti besi cor kelabu. Ini jagoan kelas berat, titik leburnya tinggi dan juara banget meredam getaran. Sangat ideal untuk blok mesin industri. Di sisi lain kita punya material non-ferus kayak magnesium. Super ringan tapi kuat, favoritnya industri kedirgantaraan. Ada juga seng, titik leburnya rendah dan punya fluiditas luar biasa untuk mengisi cetakan tipis, kayak gagang pintu rumah Anda. Dan tolong, jangan pernah meremehkan seberapa masifnya industri pengecoran ini. Coba tebak angkanya. Ada lebih dari 9,07 juta metrik ton coran logam yang diproduksi setiap tahunnya.
Dan itu baru di Amerika Serikat saja loh. Jumlah sebesar itu, semuanya dicetak dan divalidasi menggunakan ilmu fisika dan perhitungan geometri yang lagi kita obrolin ini. Skalanya benar-benar di luar nalar. Terakhir, kita tiba di bagian 4, sisi ekonomi pengecoran. Disinilah idealisme teknik harus tunduk pada realitas buku kas perusahaan. Kalau Anda lihat, biaya peralatan awal itu bervariasi secara drastis. Pengecoran pasir biayanya sangat murah, karena ya cetakannya pakai pasir yang terjangkau. Tapi begitu Anda memutuskan pakai sistem die casting, Anda butuh cetakan logam permanen yang dipotong mesin presisi tinggi. Belum lagi harus beli mesin pres raksasanya. Modal awalnya benar-benar selangit. Terus, kenapa dong ada pabrik yang mau keluar modal miliaran buat die casting? Jawabannya simpel banget, kecepatan. Pengecoran pasir mungkin cuma ngasilin kurang dari 20 keping per jam. Tapi mesin otomatis die casting, dia bisa nyetak lebih dari 200 keping per jam dengan konsisten. Tingkat produksi yang sangat masif inilah yang pada akhirnya melunasi biaya awal yang mahal tadi. Ini membawa kita pada hukum pasti di dunia manufaktur, aturan biaya satuan. Kalau target produksi Anda kecil, misal beberapa ratus unit saja, Anda wajib pakai cetakan pasir sekali pakai, kalau nggak mau rugi besar. Tapi kalau Anda memproduksi ratusan ribu unit, Anda harus beralih ke cetakan permanen. Ujung-ujungnya, volume produksilah yang selalu mendikte prosesnya. Kalau boleh menyimpulkan, praktek pengecoran itu bukan cuma soal nuang logam cair. Ini adalah orkestrasi dari banyak banget variabel, mulai dari desain produk, interaksi material, sampai perhitungan ekonomi. Memang teknologi modern kayak 3D printing mulai mempercepat proses ini, tapi percayalah, fondasi hukum fisika, aliran panas, dan efisiensi biayanya bakal tetap sama. Jadi, waktu Anda melangkah keluar nanti, coba perhatikan sekeliling. Pas tangan Anda memegang gagang pintu, atau pas Anda melihat velg mobil di jalanan, bayangkan sejenak cairan pijar bersuhu ribuan derajat yang pernah jadi cikal bakalnya. Pikirkan rusuk-rusuk tersembunyi yang menjaga kekuatannya, jalur rumit yang memandu alirannya, dan tentu saja hitungan ekonomi di balik pembuatannya. Jadi gimana Anda akan membayangkan desain benda logam berikutnya di tangan Anda? Teruslah bereksplorasi, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.